Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan masih bersama saya Ilo, pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan ya kisah daripada Roh yang Terikat di Pedalaman Kalimantan, karya Bang Beben atau Ahmad Ben Bella. Oh, kisahnya makin keren nih. Sudah masuk part 3 teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama ya, nggak pakai panjangan deh openingnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Makhluk memakan bangkai. Roh yang terikat di tanah Kalimantan part 3. Dibio, jangan macam-macam. Gali mencengkeram erat tanganku yang memegang pisau dan merangkulku dari samping. Dibio, apapun yang sedang kau pikirkan, sebaiknya kau hentikan. Aku tak menghiraukan, emosiku sudah terlanjur menggelegak dan tak bisa ditahan lagi. Dibio, percaya sama aku, semua akan baik-baik saja. Jangan sampai perjuanganmu sia-sia karena masuk penjara. Bisik Gali di telinga, aku tersentak. Kata-kata Gali seketika menyadarkanku. Ia perlahan merebut pisau itu dari genggamanku dan melemparnya begitu saja. Lalu mendudukkanku di pinggiran beton taman selasar, taman yang tak terurus. Pisau itu mengupas buah saja tidak mempan, sindirnya. Kulihat kedua tanganku telah basah dengan keringat dan gemetar hebat. Puji Tuhan, ucapku dalam hati. Aku mengucap syukur berkali-kali. Aku masih waras. Aku masih belum terjebak dalam bujuk rayu setan. Kurai kalung rosario dan ku genggam erat di tangan. Aku bersedekap, menundukkan wajah lalu memanjatkan doa pengampunan dengan hikmat. Nih minum. Gali menyodorkan sebotol air mineral padaku. Ku tenggak air dengan pelan hingga dagaku perlahan menghilang. Bang Dibio, aku menengadah. Rupanya lelaki tadi. Gali bergerak cepat. Ia duduk di sebelah kanan lalu memegang lenganku sangat kencang. Bang, aku turut prihatin. Aku baru mengenal sekitar 6 bulan. Tapi aku sudah bisa menilai bahwa kinerja Retno memang sangat bagus. Ucapnya seraya duduk di sebelah kiri Gali yang duduk di samping semakin erat mencengkram lenganku hingga aku meringis. 6 bulan. Aku menatap wajah lelaki ini meminta penegasan. Ya, 6 bulan. Aku baru menjabat sekitar 6 bulan di kantor cabang ini. Sebelumnya di kabupaten lain. Aku menggantikan kepala cabang yang sebelumnya meninggal dunia. Gali melepaskan cengkeramannya dari tanganku setelah ia mendengar penuturan lelaki ini. Ia menarik nafas lega sementara aku bersikap biasa saja. Sekedar berbasa-basi, aku kembali bertanya. Kalau boleh tahu, dia meninggal karena apa? Lelaki itu menarik nafas pelan, seolah ada kesedihan di garis wajahnya yang bersih dan terawat. Entahlah. Kematian beliau agak janggal. Agak janggal. Kali ini Gali yang sepertinya tertarik. Iya, agak janggal. Almarhum Pak Riza tewas tenggelam. Padahal beliau pernah menjadi atlet renang pelajar sewaktu SMP dan SMA. Beliau meninggal saat memancing. Sampan mereka mendadak terbalik. Walau kala itu tak ada arus deras. 2 orang korban lainnya berhasil selamat dan berenang ke pinggir. Sedangkan Pak Riza yang mendadak tenggelam saat berenang. Seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya dari dasar sungai. Jasadnya ditemukan seminggu kemudian dengan kondisi mengenaskan. Itu pun setelah diadakan ritual oleh tetua kampung. Ritual ganti badan dengan mengorbankan babi yang dihanyutkan di sungai. Aku duduk terpaku mendengar ceritanya. Apakah ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Retno atau hanya kebetulan? Aku belum bisa menyimpulkan. Tatkala melihat rekan kerja Retno lainnya keluar ruangan, lelaki itu lantas berdiri. Ia menyalamiku dan Gali bergantian kemudian pamit.
Aku menatap punggung mereka yang berjalan menjauh. Untung saja kau tidak gegabah. Hampir saja kau membuat semua orang repot, ujar Gali. Aku tersenyum dan menepuk pundaknya. Bang Dibio, sebentar. Seorang perempuan berambut sebahu memanggilku dari ujung lorong, perempuan yang tadi bersama kawan Retno lainnya. Aku bergegas menghampiri, meninggalkan Gali dan Pawardoyo yang baru saja keluar ruangan. Ada apa, Mbak? Bang, Retno pernah cerita. Ia memiringkan bahu, mengintip ke balik punggungku rupanya. Pawardoyo dan Gali mendekat, entah kenapa perempuan ini mendadak menghentikan kalimatnya dengan wajah cemas. Bang, waspadalah dengan orang sekitarmu. Ia balik badan, kemudian melangkah cepat menyusul kawannya yang lain. Ada apa? Apa yang ia sampaikan? Selidik Pawardoyo. Entahlah, udah jelas, sautku sekedarnya. Kulirik Pawardoyo menatap tajam ke arah perempuan itu. Entah apa yang dia pikirkan, aku tidak berani menduga-duga. Aku melangkah pelan, mengikuti Pawardoyo dan Gali yang berjalan di depan. Begitu menapakkan kaki di ruang rawat, aku menghentikan langkah. Kulihat Retno tengah menikmati buah-buahan yang disuapi oleh Bu Lestari. Namun sikapnya mendadak berubah demi melihatku di depan pintu. Wajahnya yang tadi sudah ceria kini berubah penuh dengan amarah. Tanpa aba-aba, Retno membanting piring yang dipegang oleh Bu Lastri. Piring itu terlempar dan menghantam lantai. Bunyi dentingan piring pecah memekakan telinga. Pecahannya berhamburan dan terlempar ke sana kemari. Bu Lastri terperanjat dan keluarga pasien lainnya kaget. Retno menggerambak anjing liar, lidahnya terjulur dan meneteskan liur. Matanya melotot, hitam sempurna dan giginya bergemelutuk, ranjang gemertak dan berdecit. Lantaran kedua tangannya mencengkram erat kedua sisi ranjang yang terbuat dari besi. Aku merinding. Retno mendadak menunjukku dengan tatapan marah. Pergi, pergi, Retno ayungku, Retno, mati. Keluarga pasien lainnya menjerit. Bu Lastri menangis. Gali menarik tanganku, membawaku keluar ruangan. Dia tidak suka kehadiranmu, kata Gali lirik. Sudah, kau tunggu saja di sini. Sejurus kemudian, ruang rawat kembali hening. Retno sudah kembali tak sadarkan diri setelah dipeluk oleh ayahnya. Dengan menahan isak, Bu Lastri mengumpulkan serpian piring yang pecah. Seorang perawat tampak tergesa berjalan ke dalam ruangan. Lalu Pawardoyo dan Gali keluar melewati pintu dengan menenteng beberapa tas. Sekitar pukul 9 malam, kami meluncur ke kontrakan Retno. Saat malam hari, kota kecil ini semakin sepi, sedangkan lampu penerang jalan banyak yang tidak menyala. Selain itu, toko dan warung banyak yang sudah tutup. Hanya ada beberapa warung lalapan yang masih setia menunggu dagangannya habis. Aku tidak menyangka di kota pelosok ini banyak orang dari Jawa yang mengadu nasib. Para pedagang lalapan ini kebanyakan berasal dari Jawa Timur, sedangkan pedagang bakso sebagian berasal dari Jawa Tengah. Kami memesan 3 bungkus lalapan karena yang kami beli sebelumnya sengaja ditinggal di rumah sakit di jalan yang tidak terlalu lebar. Beberapa pengendara motor melesat dengan kecepatan tinggi, knalpot brong terdengar kencang menusuk telinga. Setelah pesanan kami dibungkus, perjalanan kami dilanjutkan untuk menuju kontrakan Retno. Kurang dari 10 menit, kami sampai di tujuan dengan meminjam kunci dari Haji Barkat. Kami memasukkan tas dan barang bawaan lainnya milik Pawardoyo, Bu Lastri, dan Retno ke dalam kontrakan. Kontrakan ini meski sederhana tapi terlihat lumayan mewah. Terdapat ruang tamu, kamar tidur ber-AC, dapur, serta kamar mandi di dalam. Juga disediakan tempat cuci dan jemur pakaian di belakang dan tertutup tembok. Mirip kos-kosan S2 di Jogja. Layaknya kosan perempuan, kontrakan Retno ini bersih dan rapi. Terdapat beberapa figura, foto, dan aksesoris lainnya yang membuat kontrakan ini menjadi asri dan nyaman. Selain itu, sebuah sepeda motor berstandar ganda terparkir di ruang tamu. Aku dan Pawardoyo menyusuri tiap sudut kontrakan untuk mencari benda yang mencurigakan, sedangkan Gali menuju mobil
Pak Wardoyo mencari di dalam kamar anaknya, sementara aku menelusuri tiap jengkal ruang tamu, tiap sudut ku cari, mulai dari pojokan televisi, karpet, hingga celah jendela dan ventilasi. Pak Wardoyo beberapa kali memanggilku, yang ku jawab aku di ruang tamu. Upayaku terhenti sewaktu Gali masuk dengan membawakan 3 bungkus lalapan dan air mineral. Makan dulu, dari tadi kita belum makan, ajak Gali seraya melangkah menuju dapur. Pak Wardoyo datang dengan membawa 3 piring dan gelas. Rupanya beliau juga sudah sangat lapar. Namun ada yang janggal, wajahnya pucat dan nafasnya ngos-ngosan, sementara tangannya yang memegang piring gemetaran. "Pak, jenengan kenapa?" tanyaku. Beliau menggeleng dan berucap pelan, "Tidak apa-apa, cuma lapar aja." Kami duduk lesehan di dapur, sudah tak sabar ingin menggajal perut yang keroncongan. Namun kami mendadak terperangah. Begitu dibuka, nasi dan lauk yang kami bawa mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Semilir bau anyir langsung menyeruak ke seluruh penjuru ruang tamu. Nasi yang kami bawa mengeluarkan lendir, sedangkan ayam dan ikan mengeluarkan belatung. Makhluk menjijikan itu menggeliat keluar satu persatu dari bolongan-bolongan kecil di daging yang membusuk. Tak kuat menahan mual, aku berhamburan keluar. Aku muntah di ujung teras dalam kondisi berjongkok dan memegangi perut. Perutku rasanya dikocok dan mataku sampai berair. Di samping Gali juga dalam kondisi yang sama. Pak Wardoyo mencanting lalapan sambil memencet hidung dan membuangnya ke dalam bak sampah. Dagang sialan, bisa-bisanya menipu, bisa-bisanya dia menjual makanan basi. Bodoh jawane, kau tetap wae nipu. Gali memaki sejadinya. Bukan, bukan makanan basi. Pedagang itu tidak menipu. Kalian kan lihat sendiri, makanan itu tadi masih segar sebelum dibungkus, sahut Pak Wardoyo seraya menyerahkan air mineral pada kami. Gali terdiam. Apa yang disampaikan Pak Wardoyo memang benar. Tadi kami menyaksikan sendiri pedagang itu menggoreng ikan dan ayam yang masih segar. Nasinya pun juga masih hangat saat dibungkus. Lalu kenapa bisa busuk, Pak? Aku menatap Pak Wardoyo yang sedang menerawang. Ada makhluk halus. Bila makanan tiba-tiba saja basi, biasanya ada makhluk tak kasat mata yang lebih dahulu memakannya. Mereka pasti duduk di samping kita. Sewaktu kita membuka bungkusan, mereka berebutan menyantapnya terlebih dahulu. Aku memegangi tengkuk yang mulai merinding, sedangkan Gali tidak bisa menyembunyikan ketakutan dari wajahnya. "Pak, jangan bercandakan," ujar Gali. Pak Wardoyo menggeleng. "Aku itu sempat melihatnya. Dia hampir membuatku celaka," kata Pak Wardoyo. Tadi dia mencari benda yang mencurigakan di dalam kamar mandi. Sewaktu mencari di celah ventilasi, ia merasa ada yang mengawasi di antara baju dan handuk yang tergantung di balik pintu. Namun ia membiarkan karena menganggap hanya perasaannya saja. Ia mulai merasa ada yang tidak beres saat tiba-tiba saja ada yang menepuk pundaknya. Ia segera berbalik karena mengira akulah yang menepuk. Ketika melihat tidak ada siapa-siapa, Pak Wardoyo berniat kembali melanjutkan aktivitasnya. Ia tanpa sengaja menengok ke arah dapur. Ia sempat melihat ada seseorang sedang duduk di atas kompor. Sosok itu terlihat samar, tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, hanya berupa siluet yang tidak jelas. Awalnya aku udah kaget karena aku pikir itu kamu, Dip. Meski aku sempat heran, ngapain kamu jongkok di atas kompor? Ketika aku dekati, ternyata tidak ada siapapun di atas kompor. Saat melihat ke ruang tamu, ternyata kamu di situ, Dip. Makanya aku sempat manggilmu beberapa kali tadi. Aku bergidik ngeri, sementara Gali justru semakin penasaran. "Pak, jenengan yakin tidak sedang berhalusinasi?" "Leh, aku itu memang sudah kakek-kakek, tapi aku belum pikun. Aku tahu
apa yang kulihat. Apalagi saat mencari di kamar Retno, bulu kuduku benar-benar berdiri. Tambah Pak Wardoyo, aku yakin tentang apa yang disampaikan oleh Pak Wardoyo itu bukanlah halusinasi. Sebagai juragan batik yang sukses, beliau tidaklah mungkin ngelantur, katanya. Setelah melihat tidak ada siapa-siapa di dapur, ia kemudian masuk ke dalam kamar Retno. Ia mencari di tiap sudut kamar, mulai dari pojok lemari hingga di bawah kasur. Namun apa yang ia cari tetap tidak ketemu. Ia kemudian terdiam, merasa ada yang meniup tengkuknya. Tengkuknya terasa dingin bagai disiram es. Apalagi ia mendengar suara lirih seperti suara perempuan yang memanggil-manggil ayah. Sadar keadaan semakin menakutkan, ia bergegas hendak keluar kamar. Namun belum sempat ia melangkah, ia langsung terdiam. Dia melihat di cermin ada seorang perempuan di belakangnya. Perempuan itu mirip Retno, hanya saja wajahnya pucat dan matanya sendu. Bahkan pakaiannya pun mirip yang dikenakan Retno. Ia berdiri hanya 2 jengkal di belakang dengan senyum misterius. Saat itu aku benar-benar tidak berkutik. Ingin lari tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Dan yang lebih mengerikan, batok kepalanya yang retak ketika mengeluarkan darah. Darahnya terus merembes hingga membasahi seluruh rambutnya. Darahnya bahkan membasahi pakaiannya hingga bagian dada. Aku baru tersadar ketika mendengar suara Galih di ruang tamu. Pak, aku tidak peduli apakah setan atau manusia. Jika dia ingin mencelakai Retno, maka akan kubuat dia menyesal. Timpalku serius. Prang! Kami semua kaget, namun tak berani bersuara. Terdengar suara benda jatuh dari arah dapur seperti suara panci atau piring yang dilempar. Kami semua terdiam dan saling lirik. Tak ada seorang pun yang berani angkat bicara. Kami lagi-lagi kaget, lalu menarik nafas lega. Ternyata suara dering handphone Pak Wardoyo. Ia pun bergegas mengangkat. Rupanya panggilan dari Bu Lastri. Wajahnya berubah tegang dan panggilan telepon langsung ditutup. Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang, sentak Pak Wardoyo panik. Ada apa, Pak? Tanyaku cemas. Dengan terbata-bata Pak Wardoyo berucap, Retno hilang. Dek, jantungku rasanya melorot. Sudah lebih dari 2 jam kami melakukan upaya pencarian di sekitaran rumah sakit, tapi Retno tetap tidak kelihatan batang hidungnya. Setiap sudut lorong dan ruangan kami telusuri. Satpam dan perawat tampak panik meski mereka sudah berbencar melakukan pencarian. Beberapa pengunjung rumah sakit juga turut membantu, tapi belum membuahkan hasil. Kami bahkan sudah melakukan pencarian di area hutan di belakang rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Duduk di lorong rumah sakit, Bu Lastri bergelayut pada lengan Pak Wardoyo yang mencoba menenangkannya. Air matanya berurai, sedangkan isaknya tertahan. Wajahnya yang lelah tampak penuh penyesalan. Ia terus mengucap doa hingga suaranya hampir tak terdengar lagi. Kata Bu Lastri, Retno menghilang dalam sekejap. Waktu itu ia tengah menyelimuti Retno yang sudah terlelap. Ia memandangi wajah anaknya dengan perasaan sedih sambil mendoakan kesembuhannya. Tiba-tiba saja lampu di seluruh ruangan menyala, mati, lalu menyala lagi terus-menerus selama beberapa detik. Bu Lastri kemudian terperanjat. Retno yang tadi terbaring sudah tidak terlihat lagi dari pandangan mata. Yang tertinggal hanyalah cairan infus yang terus menetes. Pada awalnya, Bu Lastri tidak curiga karena ia mengira jika Retno sedang pergi ke WC. Ia lantas membenarkan cairan infus agar tidak terbuang dan membasahi lantai. Namun 15 menit berlalu, Retno tetap tak kembali. Ia mencoba memanggil Retno di WC, tapi tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka, ternyata WC dalam keadaan kosong. Bu Lastri yang panik bertanya pada keluarga pasien lain, tapi mereka mengaku tak melihat Retno meninggalkan ruangan. Bu, ada lihat anak saya enggak? Tadi tiduran di ranjang, tapi tiba-tiba hilang. Seorang ibu-ibu yang sedang menjaga anaknya tampak kebingungan. Begitu juga dengan keluarga pasien lainnya. Tidak ada seorang pun melihat Retno meninggalkan ruangan. Maaf Bu, bukannya anak ibu tiduran di ranjang?
Saya tidak melihat ada orang keluar dari ruangan. Apalagi tadi lampu hanya berkedip sebentar. Tidak mungkin dia hilang dalam sekejap. Kehebohan pun segera terjadi. Kabar Retno yang hilang segera menyebar. Bu Lastri dan beberapa orang lainnya segera mencari di luar ruangan, tapi tak membuahkan hasil. Bu Lastri yang dicekam rasa khawatir segera menelpon Pak Wardoyo, hingga akhirnya kami kembali ke rumah sakit. Sewaktu kami tiba, para petugas tampak mengelilingi Bu Lastri yang dicekam kebingungan. Kami pun bergegas menghampiri. Ternyata pihak rumah sakit menyangka bahwa Retno menghilang. Mereka mengatakan bahwa bisa jadi Retno hanya pergi ke kamar mandi atau berjalan-jalan di sekitaran rumah sakit. Kami pun disuruh menunggu hingga Retno kembali. Namun Bu Lastri bersikeras. Para keluarga pasien lain yang menjadi saksi mata juga ikut menguatkan perkataan Bu Lastri. Hingga akhirnya pihak rumah sakit tidak berkutik. Kami pun diajak memeriksa rekaman CCTV, tapi sia-sia. Tidak semua area terpantau kamera pengawas, hanya ruang VIP, area parkir, serta ruang manajemen. Kami pun berinisiatif melakukan pencarian hingga malam semakin larut. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Suasana semakin sepi dan cuaca semakin dingin. Kami pun mulai putus asa. Retno menghilang tanpa jejak. Kami berempat kembali ke ruangan Retno dengan perasaan campur aduk. Bu Lastri masih sesengukan di pelukan Pak Wardoyo, sedangkan aku dan Gali duduk di luar ruangan dengan perasaan risau. Apa kita lapor polisi saja, Li? Polsek masih buka kan? Mereka tidak akan menerima laporan orang hilang sebelum 24 jam. Terus kita cuma duduk-duduk aja di sini. Suaraku mulai meninggi. Kita itu menunggu, Dip. Kita hanya bisa menunggu saat ini. Menunggu sampai pagi. Baru kita lanjutkan pencarian. Seluruh penjuru rumah sakit sudah kita cari. Tukang ojek yang mangkal di depan juga tidak melihat Retno. Kita lihat perkembangan. Lalu kita pikirkan lagi. Aku tidak mau menunggu. Hutan di belakang belum semua kita jelajahi. Aku akan masuk ke dalam hutan dan menjemput Retno. Aku berdiri. Mau kemana? Aku tak menghiraukan seruan Gali. Aku beranjak mendatangi orang tuanya Retno untuk pamit di hadapanku. Bu Lastri tampak merenung dalam dekapan Pak Wardoyo. Matanya sembab karena air mata yang sudah habis. Dadanya kembang kempis. Sementara nafasnya terdengar sesak. Pandangannya kosong seperti orang yang hilang ingatan. Aku jadi merasa sedih melihat keadaannya. Terbersit rasa sesal yang kini mulai menghantui. Bisa jadi Retno memang tidak ingin bertemu denganku. Bisa jadi Retno teramat marah atas perbuatanku 5 tahun lalu, sehingga ia benar-benar ingin melupakanku. Dengan perasaan gamang, aku duduk bersimpu di hadapan mereka. Bu Lastri membelai lembut kepalaku, belayan penuh harap aku akan membawa Retno kembali. Sekilas, ada raguku di dalam dadaku. Mungkin sudah saatnya mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Retno 5 tahun yang lalu. Aku juga sudah lelah dihinggapi rasa bersalah yang ingin kutebus tapi malah bertambah runyam. Nak, janji sama ibu, kamu akan membawa pulang Retno. Kamu harus janji, nak, kata Bu Lastri lemah. Di sela isak tangisnya aku mengangguk. Aku tak berani menatap wajahnya. Tanpa terasa mataku pun berkaca-kaca. Saya janji, Bu, Retno akan pulang. Apapun taruhannya. Aku terdiam beberapa saat, tak berani menyampaikan kalimatku selanjutnya. Dada rasanya sesak, seperti ada yang mengimpit. Sesalku semakin dalam kala mengingat keadaan Retno sekarang. Seharusnya aku tidak memaksakan diri ke Kalimantan, karena Retno pasti takkan sudi menerimaku. Setelah keberanianku terkumpul, aku berniat untuk berterus terang. Mungkin mereka akan membenciku setelah ini. Aku tak peduli lagi. Keselamatan Retno adalah hal yang paling utama. Ku tarik nafas dalam-dalam. Bu, sebenarnya Retno. Kalimatku terhenti tatkala mendengar suara gaduh dari luar. Orang-orang terlihat berlarian dan berteriak. Dibio, ayo, aku menoleh. Ternyata Gali sudah berdiri di depan pintu. Di sebelahnya berdiri seorang satpam dengan wajah yang cemas. Pak, Bu,
ke kamar mayat sekarang, ujar si satpam. Kamar mayat? Retno di kamar mayat? Tanya Bu Lastri tak percaya. Kami langsung berdiri tanpa harus bertanya lagi. Aku langsung menepis berbagai pikiran buruk entah kenapa. Retno berada di kamar mayat, namun semakin ku tepis, pikiranku justru semakin kemana-mana. Aku berdoa dalam hati, semoga ia baik-baik saja. Aku melangkah tergesa mengiringi satpam dan Gali yang mulai berlari kecil. Aku mempercepat langkah dan mulai berlari menyusul Gali dan satpam di depan. Ku tinggalkan Pak Wardoyo dan Bu Lastri yang kesulitan mengejar. Kamar mayat ini ternyata berada jauh di belakang, terpisah dengan gedung utama. Beberapa orang lari dari arah berlawanan dalam keadaan panik. Akhirnya kami tiba di kamar mayat, sebuah ruangan yang ukurannya tidak terlalu luas. Di depan pintu, seorang satpam dan 2 orang petugas berdiri dengan tegang. Pandangan mereka tak lepas sedetik pun dari pintu di depannya yang tertutup rapat. Salah seorang perawat laki-laki membaca ayat kursi terputus-putus. Melihatku dan Gali datang, satpam yang sedari tadi waspada langsung menunjuk ke arah pintu kamar mayat. Di dalam, cepat, dia di dalam, ucapnya gemetar. Meski bertanya-tanya, aku bergegas membuka pintu tanpa ragu. Gali dan beberapa orang lainnya bergerak perlahan di belakang. Saat mengedarkan pandang, jantungku rasanya berhenti berdetak. Di depanku, Retno tengah berjongkok di atas meja mayat. Ia membelakangi dengan rambutnya yang terurai berantakan. Dari celah-celah kakinya, kulihat ada mayat yang terbujur kaku. Mulutnya mengeluarkan bunyi berdecak, sedangkan bahunya bergoyang pelan. Retno tengah menyantap mayat. Oh Tuhan, pekiku tertahan. Retno langsung berbalik dengan gumpalan daging di mulutnya. Ia dengan rakus mengunyah daging dari lengan mayat yang sudah terlepas dari badannya. Retno dengan anteng menatapku, sementara kedua tangannya memegang tangan mayat yang berlumur darah. Mulutnya terbuka dan menutup dengan teratur, memasukkan sobekan daging demi daging ke dalam perut. Retno, ini aku Retno, bujuku. Retno bergeming. Ia tetap mengunyah daging mayat itu dengan rakus. Ia bahkan menggigit 3 jari sekaligus hingga percikan darah muncrat dan membuat mulutnya belepotan. Retno dengan santai mengunyah potongan jari itu lalu menelannya. Aku merasa jijik. Secepatnya keluar dari kamar mayat. Di pojokan teras aku berjongkok mengeluarkan isi perut. Aku muntah banyak sekali hingga hanya cairan kuning yang keluar. Tubuhku melemah dan perutku rasanya ditusuk-tusuk karena sudah tidak ada lagi isi di dalam perut. Beberapa meter di samping, Gali dan beberapa orang yang tadi masuk ke dalam kamar mayat juga mengalami hal yang sama denganku. Mereka sama-sama jijik dan muntah sepertiku. Sejurus kemudian, Pak Wardoyo dan Bu Lastri sudah tiba. Mereka menatapku terheran-heran. Di mana Retno? Tanya Pak Wardoyo. Aku tak sanggup menjawab karena masih merasa perih di perut. Kecuali memberikan petunjuk dengan gerakan kepala dan tangan, mereka berdua bergegas masuk. Aku menyusul sambil berpegangan pada tiang dan tembok. Terdengar Bu Lastri menjerit, lalu limbung dan hilang kesadaran. Aku dan Pak Wardoyo bergegas menyambut tubuhnya sebelum membentur lantai, lalu membawanya keluar dari ruangan. Beberapa orang bergegas membantu membawa Bu Lastri ke tempat aman. Pak Wardoyo kebingungan apakah terlebih dahulu menolong istri atau anaknya. Pak, jenengan teman ibu, Retno biar saya yang urus. Aku bergegas kembali ke dalam kamar mayat. Retno masih di situ. Wajah dan tubuhnya telah penuh dengan cipratan darah mayat yang mengeluarkan bau anyir. Takut-takut aku mendekat, mengeluarkan rosario dan memegang kalungnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiriku menutup hidung dengan kerah baju. Dibio, hati-hati,
Jangan gegabah, tegur Gali dari arah belakang. Aku mendekat selangkah demi selangkah. Dengan detak jantung tak karuan, kalung salib kuarahkan ke Retno dan ia seketika terdiam. Ia justru menatapku tajam dengan wajah yang seram. Bola matanya berputar, berubah hitam sempurna. Jujur, aku bergidik ngeri, tapi tak ada pilihan. Retno hanya mematung, menanti gerakanku selanjutnya. Kepalanya bergerak pelan mengikuti gerakanku. Nyakanlah daripadanya segala kekuatan jahat. Retno justru tertawa kencang. Ia tertawa mengejek. Bulu kuduku merinding. Doaku tak mempan. Retno tertawa semakin kencang. Kaca jendela bahkan bergetar akibat suara tawanya yang membuat kuping sakit. Aku dan Gali secara refleks menutup telinga. Retno melempar potongan tangan ke wajahku. Tak sempat menghindar, aku hempas. Dengan posisi kepala terlebih dahulu membentur lantai, aku menjerit kesakitan, tapi segera terperanjat. Potongan tangan dengan daging koyak bergelinding persis hanya sejengkal di depan mukaku. Aku merasa ngeri sekaligus jijik. Untung saja Gali dengan sigap menendang potongan tangan itu dan membantuku berdiri. Kepalaku mulai berdenyut dan sakit terasa di bagian belakang kepala. Tubuhku juga mulai terasa panas, menjalar dari tengkuk lalu ke dada dan seluruh badan. Entah kenapa tiba-tiba saja aku merasa letih dan keringat dingin mulai membasahi badan. Keadaan bertambah mencekam ketika Retno menggerambak anjing yang sedang marah. Ia bahkan mulai bertopang pada tangan dan kaki, benar-benar seperti anjing yang merangkak pelan, sementara giginya bergemelutuk karena ditekan sangat kuat. Bruk! Retno tiba-tiba melompat menerjang ke arahku. Aku tersungkur. Retno mencengkram leherku sangat kuat. Aku tercekat. Leherku mulai tersedak. Gali dan dua orang lainnya sekuat tenaga melepaskan cengkraman Retno. Sungguh di luar nalar. Tenaga tiga orang dewasa tidak membuatnya goyah. Bahkan Retno dengan mudah melempar mereka ke arah samping hingga mengeluarkan bunyi gedebuk yang cukup kencang. Retno makin beringas. Ia mencekiku semakin kuat. Kepalaku dibentur-benturkan ke lantai yang keras. Upaya perlawananku kian melemah. Pipiku memerah dan dadaku bertambah sesak karena tidak ada oksigen yang masuk ke paru-paru. Pandanganku juga mulai berkunang-kunang. Retno benar-benar ingin membunuhku. Retno terbanting ke belakang, sepasang tangan melempar tubuhnya hingga membentur tembok lalu hempas ke lantai. Retno kembali merangkak hendak menerjang, namun ia kembali mundur sembari berteriak. Tampaknya ia dicekam ketakutan yang luar biasa. Di hadapanku sudah berdiri seorang wanita parubaya dengan rambut sebahu yang mengenakan tas punggung yang terbuat dari anyaman rotan. Matanya nyalang menatap Retno yang merangkak mundur. Haji Berkat yang baru saja tiba membantuku berdiri, sedangkan Pak Wardoyo sudah kembali. Mungkin dialah yang mengantar kedua orang ini kemari. Gali dan dua orang yang tadi terlempar berdiri sambil menahan sakit. Wajah mereka meringis dan bibir mereka pecah mengeluarkan darah. Mereka terpincang mengeluarkan sumpah serapah. "Yawi kau, Balua," ucap wanita tadi sembari terus mengawasi Retno yang melangkah mendekat dengan tenang hingga jaraknya hanya 2 meter dengan Retno. "Siapa kamu? Cepat keluar dari badannya," kata wanita tadi sekali lagi. Retno justru tertawa dengan sorot mata mengerikan. Urat-urat di wajah dan lehernya bahkan menonjol keluar. Ia kembali menggeram, tapi seakan takut untuk menerjang lantaran tak mendapat jawaban. Wanita parubaya itu mengeluarkan sebotol air mineral ukuran sedang dari dalam tasnya. Ia lantas berkomat kamit membaca doa lalu mencipratkan air tadi sedikit demi sedikit ke wajah Retno. Retno menjerit, berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak ku mengerti. "Balasut, Balasut, keluar atau kau akan terbakar." Wanita itu mengancam Retno. Retno seketika melemah. Ia lalu mengambil posisi duduk meringkuk dan bersandar di tembok. Wajahnya mengkerut seperti orang ketakutan, sedangkan sorot matanya kembali seperti semula, tapi tatapannya kosong. Ia kemudian menangis bak anak kecil dan terus-terusan menggeleng. "Keluar ya, kamu keluar. Kasihan dia." Wanita itu terus membujuk, tapi Retno hanya menggeleng sambil terisak.
Aku mau di sini. Aku mau di sini. Kau dari mana? Hah? Kau siapa? Retno lagi-lagi menggeleng. Haus. Haus. Ucapnya lagi. Mau kopi? Hah? Teh manis. Wanita itu menatap ke arahku. Carikan dia teh hangat manis. Setelah meminta tolong kepada perawat, aku kembali membawa segelas teh hangat. Wanita tadi bergegas menyerahkannya kepada Retno. Setelah minum, kau harus keluar dari badannya. Retno mengangguk, lalu menenggak teh tadi hingga habis. Sejurus kemudian, Retno terkulai tak berdaya. Wanita parubaya yang datang bersama Haji Barkat itu lalu meminta kami untuk memegangi Retno agar tidak terjatuh. Retno duduk berselonjor sedangkan aku memegangi pundaknya dari arah belakang. Entah apa yang dilakukan wanita itu. Ia mengeluarkan sebuah kunyit dari dalam tasnya dengan santai. Ia menggigit kunyit itu hingga terpotong dan melempar dari mulut sisanya. Ia tampak memejamkan mata, lalu berkomat-kamit. Gali dan beberapa petugas jaga hanya diam menyaksikan ritual aneh dukun itu. Potongan kunyit kemudian ia oleskan membentuk garis tanda tambah di dahi, telapak dan punggung tangan Retno. Ia sedang kelelahan. Biarkan ia beristirahat dulu, kata dukun itu. Akhirnya Retno dibawa menggunakan kursi roda untuk kembali ke kamar inapnya. Ia terpaksa dibaringkan di ranjang sebelah yang kebetulan kosong lantaran di ranjangnya tergeletak Bu Lastri yang masih pingsan. Seorang perawat kembali memasang infus yang tadi terlepas. Ia merengut karena waktu istirahatnya terganggu. Hati-hati, hati-hati Mbak. Bisa-bisa nanti hantu itu mendatangi kamu, tegur si dukun. Perawat itu kecut. Ia lantas memasang infus dengan tangan gemetar. Setelah tugasnya selesai, ia beranjak buru-buru meninggalkan ruangan. Dukun tadi tersenyum penuh kepuasan melihat si perawat yang melangkah ketakutan. Setelah beberapa menit, Retno masih belum sadarkan diri. Kami lantas berkenalan sekaligus bercengkrama dengan dukun tadi. Ia berpenampilan biasa saja, layaknya ibu-ibu pada umumnya. Tidak ada satupun pakaian atau benda aneh yang menandakan ia memiliki kemampuan supranatural. Sangat berbeda dengan tampilan dukun yang sering kulihat di televisi. Dari obrolan kami, ternyata wanita ini adalah kerabat jauh dari Haji Barkat, mertua dari keponakan yang ia sampaikan tadi sore. Masyarakat setempat memanggilnya Mina Kurik. Mina adalah panggilan bagi wanita yang lebih tua dalam bahasa Dayak yang artinya tante. Ia juga berpesan jangan pernah sekalipun memanggilnya dukun. Cukup panggil Mina Kurik saja. Atau Mina sudah cukup, ucapnya seraya mengupas pinang lalu membungkusnya dengan daun sirih yang dioleskan kapur. Pinang itu kemudian ia kunyah hingga menimbulkan suara berdecak. Sepanjang obrolan aku menangkap gelagat aneh dari Mina Kurik. Tatapannya tak pernah lepas dari Pak Wardoyo seolah ada yang mengganjal. Ia sedikit terpaku dan memikirkan sesuatu. Bagaimana kejadiannya sampai ia bisa seperti ini? Pak Wardoyo pun menceritakan awal mula kejadian yang menimpa Retno berawal dari mereka yang hendak pulang ke Jawa, tapi Retno mendadak kesurupan di jalan hingga hampir membuat mereka kecelakaan. Cerita pun berlanjut sampai akhirnya Retno ditemukan di kamar mayat dalam kondisi menakutkan. Kalau dia sudah sadar, nanti kita keluarkan daging mayat itu dari perutnya. Kalau tidak, anak perempuanmu itu akan basalu. Basalu? Tanya Pak Wardoyo. Mina Kurik mengangguk sambil mengunyah sirih di mulut. Iya, basalu. Berubah wujud menjadi hantu, lalu bergentayangan di hutan. Bisa juga menjadi binatang, tergantung wujud makhluk halus yang ada di badannya. Aku bergidik mendengar penuturan Mina Kurik. Bulu-bulu halus di tangan dan tengkungku tanpa sadar berdiri tegak. Memang terdengar konyol dan tak masuk akal, tapi apa yang kulihat di kamar mayat tadi sudah cukup untuk membuatku percaya dunia gaib itu memang ada. Mina, sebenarnya apa yang terjadi dengan Retno? Lalu apa itu bisa disembuhkan? Mina Kurik menoleh ke arahku. Ia masih mengunyah sirih dan pinang. Kalau mendengar cerita Pak Ade barusan, sepertinya
Retno terkena penglarangan. Ia terkena mantra pengikat roh. Pengikat roh, raut wajah Pawardoyo tampak diselimuti kekhawatiran. Orang yang terkena penglarangan, biasanya itu akan sulit mendapatkan jodoh. Atau bisa juga seperti putrimu, rohnya diikat dengan menggunakan mantra, lalu disimpan di dalam guci dan dikubur di dalam tanah. Berbeda dengan sihir lainnya, orang yang terkena penglarangan akan bisa menjalani hari-harinya dengan normal. Hanya saja mantra pengikatnya akan menguat jika ia hendak menikah dengan orang lain atau saat ia hendak meninggalkan tanah Kalimantan. Ia bisa saja terkena sakit, atau yang lebih berbahaya, dia akan gila. Yang lebih mengerikan, nyawa Retno akan terancam. Mendadak suasana menjadi hening, semua terdiam dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hari semakin larut dan cuaca begitu dingin membekukan tulang. Suara cicak bersautan menciutkan nyali karena terdengar seperti suara orang yang tertawa mengiki. Jam di arlojiku menunjukkan pukul 1:30 lewat sedikit. Suasana rumah sakit sudah senyap, sudah tidak terlihat aktivitas orang berlalu lalang. Gali yang sedari tadi hanya menyimak akhirnya buka suara. Maaf Mina, bukankah tadi makhluk yang merasuki Retno sudah pergi? Apakah makhluk itu akan kembali lagi? Mina Kurik menatap wajah kami satu persatu, lalu berucap, iya, makhluk itu akan kembali lagi. Mantra yang mengikat Retno sebenarnya sangat tipis, sehingga dia bisa beraktivitas normal. Namun, mantra itu akan menguat begitu ia hendak pulang ke Jawa. Makhluk yang merasuki Retno tadi bukan hanya satu. Makhluk yang memakan mayat, itulah makhluk yang selama ini bersemayam di tubuhnya. Makhluk yang mengunci raganya di sini. Aku tidak tahu wujudnya seperti apa. Yang jelas, ia bukan setan sembarangan. Hanyalah Kambehai ganas dan mengerikan yang memakan mayat. Ia sudah terlebih dahulu pergi sebelum kuusir. Makhluk licik yang suka menipu manusia. Sedangkan yang meminta teh tadi, itu hanyalah arwah iseng di sekitaran sini. Aku bergidik kalau mendengar ada banyak arwah yang berkeliaran di rumah sakit. Lalu, apakah putriku bisa disembuhkan? Tanya Pawardoyo penuh harap. Mina Kurik menatap Pawardoyo, tampaknya ia ragu. Mina, berapapun biayanya akan kubayar, asalkan Retno bisa sembuh, bujuku. Sudah, terima saja. Bukannya si bungsu butuh tambahan biaya yudisium? Mungkin ini jalan bagi anakmu, tambah Haji Barkat. Aku tidak berani menjanjikan, tapi nanti dicoba dulu. Terima kasih Mina, terima kasih, sahut Pawardoyo lega. Akan lebih mudah jika tahu siapa yang mengirimnya. Siapapun pelakunya, pastilah memendam rasa sakit hati yang mendalam. Mintalah dia memaafkan, maka semua akan terasa mudah. Retno hanya perlu menjalani ritual papendui, dibersihkan rohnya dengan cara dimandikan. Pawardoyo tertunduk lesu dan matanya mulai seduk. Gadis keriput di wajahnya menyiratkan tanda putus asa yang mendalam. Kenapa? Ada yang salah? Mina Kurik mengernyitkan dahi. Pelakunya sudah meninggal, desaku. Mina Kurik lagi-lagi terheran. Meninggal? Aku mengangguk. Mina Kurik terdiam jelas sekali. Ia tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Matanya menatap kosong ke arah Retno yang sedang terbaring lemah. Sekarang pelakunya sudah meninggal. Keadaan semakin runyam. Mantra itu akan mengikatnya seumur hidup. Kami semua yang mendengarkan sekali lagi membisu, bahkan Mina Kurik pun terdiam. Ia menggelengkan kepala seakan tak percaya bahwa si pelaku itu sudah lebih dahulu meninggal dunia. Selang beberapa saat ia terperanjat, bola matanya berbinar. Katamu pelakunya sudah meninggal kan? Aku mengganggu cepat. Iya, kenapa Mina? Ada yang janggal. Mina Kurik menghela nafas. Penglarangan, salah satu jenis parang maya yang kelihatan tidak berbahaya, tapi sesungguhnya penuh dengan tipu daya. Tidak hanya korban, pelakunya pun terikat mantra yang sama. Ikatan itu akan terlepas jika salah satunya mati. Matinya pun bukan sembarangan, harus mati mengenaskan
Karena ulah ilmu hitam, siapapun yang mati terlebih dahulu, arwahnya takkan kembali ke akhirat. Arwahnya takkan bisa mencapai lewat tahu bersama para leluhur, tapi menjadi budak setan hingga hari kiamat. Jika pelakunya tewas, seharusnya Retno sudah terbebas. Kami yang mendengar langsung merinding sekaligus tercengang, belum mengerti arah pembicaraan Bina Kurik. Maksud dengan opo? Desak Pawardoyo. Bina Kurik menatap tajam ke arah Pawardoyo. Raut wajahnya tegas penuh dengan keyakinan. Pelakunya masih hidup. Entah kenapa, kulihat wajah Pawardoyo tampak memucat dan telapak tangannya gemetaran. Selesai. Luar biasa kisah dari Bang Beben ini. Ini bener-bener kayak alurnya tuh, aduh, full intens juga nih kalau menurut saya nih ini. Karena POV 1 ya, sudut pandang orang pertama. Dan bagaimana di sini akhirnya di menjelang akhir muncullah Mina Kurik. Wah, buat teman-teman yang udah ngikutin kisah Panglarangan tuh pasti udah nggak asing lagi nih sama Mina Kurik ya. Bagaimana seorang, tapi dia nggak mau disebut dukun teman-teman. Mina Kurik ini adalah orang yang mengerti ya akan spiritual, ilmu-ilmu spiritual, dan terutama tentang hal-hal gaib Dayak ya, ilmu-ilmu atau kaji-kaji apapun, Mina Kurik ini mengerti. Dan di sini makin menambah keseruan. Bagaimana pada awalnya seorang Retno yang kalem ya, itu bisa berubah menjadi makhluk pemakan mayat. Jadi di sini makhluk pemakan mayat itu menurut Mina Kurik ya, seperti yang dari Panglarangan kemarin, itu adalah dari Kambe Raung, Kambe Hai yang dahsyat. Jadi dia makan mayat di situ, luar biasa sekali. Di sini akhirnya bisa pergi setelah Mina Kurik datang, bisa sadar. Dan bagaimana ya? Dan di sini ada dua informasi kunci sebenarnya yang makin bikin kita penasaran ya, bagaimana part keempat nanti. Jadi dari Dibio sendiri bilang bahwa seseorang yang telah melepaskan mantra pengikat roh ya, untuk pendatang di tanah Kalimantan ini sudah meninggal dunia. Tapi Mina Kurik bilang belum. Karena apabila yang melakukan itu sudah meninggal dunia, maka itu akan terlepas ikatannya, tapi di sini belum. Makin penasaran aja. Dan apa sih, ada clue, hati-hati. Part keempat pasti lebih seru. Buat teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan part keempatnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Beben ya, yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah luar biasanya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Entry. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sukses bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.